الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Babul Itsari. Di sini bab menerangkan menangkan orang lain, ngalahkan diri sendiri di dalam mengalah. Wal muwasati, dan membantu orang lain. Muwasah itu sifatnya orang lain boleh mengambil hartamu itu dengan bebas. Itu seperti begitu. Bantu lah, tapi membantu dengan bantuan yang banyak sekali itu aja. Wal muwasati, dan bantu orang lain. Qala, berfirman Allah Ta'ala wa yu'siruna, dan mereka memenangkan ala anfusihim, mengalahkan diri sendiri. Maksudnya memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Walau kana, walaupun ada bihim, pada mereka khasasatun, hajat. Sifatnya orang Ansor ya. Dan mereka ini walaupun tidak punya, pokoknya kalau tamu itu lebih diikram daripada diri sendiri. Itu mempunyai sifat seperti itu karena tamunya baginda Nabi. Qala, dan berfirman Allah Ta'ala wa yad'amuna, dan mereka memberi makan at-ta'ama, makanan, ala hubbihi, atas cintanya kepada makanan itu. Memberi makan miskinan, orang miskin, wa yatiman, dan orang yatim, wa asiran, dan tawanan. Ngalah walaupun hajat, tapi diberikan kepada orang lain. Biasanya orang kalau memberi diminta itu, aku saja belum kok, kamu enggak kamu aja, aku kapan-kapan. Termasuk sifatnya baginda Nabi, kalau disuruh milih dua perkara urusan dunia ya, maka mesti baginda Nabi milih yang paling ringan. Pengen jadi Nabi yang banyak harta, jadi raja, atau pengen jadi Nabi yang makannya sehari makan, sehari tidak makan? Oh, yang kedua saja. Yang sehari makan, sehari tidak makan saja. Nah, Nabi memilih itu seperti itu kalau urusan dunia. Pengennya seperti itu. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, jaa, datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ini sungguhnya aku majhudun, adalah orang yang kepayahan, kemelaratan, sampai payah tidak bisa mendapatkan makanan. Fa'arsalam, maka ngirim baginda Nabi ila ba'dhi nisaihi, kepada sebagian istri-istri baginda Nabi. Faqalat, maka berkata ba'dhu nisaihi, walladhi tumidat ba'athaka, yang mengutus engkau bil haqi, dengan benar, ma ing tidak ada di sisiku, illa ma'un, kecuali hanyalah air saja. Ternyata baginda Nabi pun tidak punya juga, di rumah itu enggak punya apa-apa, punyanya air. Ruma arsala, kemudian baginda Nabi mengirim lagi ila ukhra, bertanya kepada istri yang lain. Faqalat, maka istri yang lain pun berkata misla dzalika, seperti perkataan istri yang pertama. Hatta kulna, sehingga berkata kulluhunna, semua para istri-istri baginda Nabi di rumah-rumah mereka, misla dzalika, seperti itu, tidak ada apa-apa kecuali hanya air saja. La, tidak ada, walladzi tumidat ba'asaka, yang mengutus engkau bil haqi, dengan benar, ma ing tidak ada sisiku, illa ma'un, kecuali hanya air. Faqala, maka bersabda an-Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yudhifu hadzal lail, siapa yang mau menerima tamu hadzal lailata, malam ini. Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, minal ansar, dari sahabat Ansar, ana, aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'angtalah, maka berakatlah sahabat Ansar itu, bihi, membawa tamu baginda Nabi, ila rahlihi, kepada tempat tinggalnya sahabat Ansar. Faqala, maka berkatalah sahabat Ansar li imraatihi,
kepada istrinya sahabat Ansar, akrimi, muliakanlah kamu dhaifa Rasulillahi, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tamunya Rasulullah, kamu ikram, kamu muliakan, kasih makanan yang baik. Fi riwayat, dan dalam satu riwayat, qala, berkata sahabat Ansar itu li imraatihi, kepada istrinya, hal indaki syai'un, apakah di sisimu ada sesuatu dari makanan? Faqalat, maka istrinya berkata, la, aku tidak punya apa-apa, illa quta sibyani, kecuali makanan anak-anak kecilku itu saja. Qala, berkata sahabat Ansar, alilihim, lipurlah, apa itu, lupakanlah, diajak untuk bermain apa begitu, biar lupa minta makan, maksudnya itu. Alilihim, lipurlah, dilipur, bukan hibur, lipur namanya. Alilihim, lipurlah mereka, ajalah main supaya lupa, bisain, dengan sesuatu biar lupa makan. Wa idza aradu, bila mereka menginginkan al-asya'a, makan sore, fanawmihim, maka tidurkanlah mereka. Wa idza dakhala, bila mana telah masuk, dhaifuna, tamu kita, fadfi'i, maka matikanlah as-siraja, lampu. Wa arihi, dan perlihatkanlah kepada tamu kita, anna, sungguhnya kita, na'kulu, sedang makan, kita juga sedang makan. Nanti kalau tamu sudah masuk, nanti sediakan makanan, matikan lampu, sediakan makan, terus kita juga sedang makan. Perlihatkan seperti itu, klontang, apa begitu, harus, atau suara-suara orang makan, kayak gimana, biar tampak. Kenapa kok berbuat seperti itu? Ini maksudnya itu biar tamunya itu doyan makan, kan pengen dimuliakan. Kalau tamu mengetahui tuan rumahnya itu nggak makan karena nggak punya makanan, ya nggak kolu lah, nggak bisa ditelan itu makanan. Bagaimana dia itu bisa menelan makanan di tempat orang, padahal orang yang ngasih itu sendiri belum makan, ini. Makanya itu sahabat Ansar membuat cara biar tamunya itu enak, biar makan kenyang gitu, padahal mereka semuanya dan anak-anaknya belum makan semuanya. Faqa'atu, maka mereka duduk, wa'akala, dan makan, ad-dhaifu, tamu, wa'pada, dan mereka berdua nginap, tawiyaini, dalam bermalam, tawiyaini, dalam keadaan lapar keduanya. Walama asbaha, ketika pagi-pagi, wada, maka sahabat Ansar itu datang, pergi pada waktu pagi, ala Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda Nabi bersabda, laqad ajiba, sungguh merasa ajib, takjub, ridha Allah min sani'ikuma, arti kalau Allah itu takjub maksudnya ridha, min sani'ikuma, dari perbuatan kalian berdua, bidhaifikuma, dengan tamu kalian berdua, al-lailata, pada waktu malam. Sahabat dan sahabiah itu dipuji-puji oleh baginda Nabi. Gusti Allah senang, ridha sama perbuatan kalian berdua tadi malam, karena telah mengikram tamu dengan sedemikian rupa. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnain, makanannya dua orang, kafis salasah, mencukupi tiga orang, wa ta'amul salasati, dan makanannya orang tiga, kafil arba'ati, mencukupi empat orang. Muttafaqun alaih. Kalau makannya jangan bismillah, kalau enggak bismillah, makanan 7 orang tidak cukup untuk 1 orang. Nah, makanya bareng sama setan masalahnya tuh. Makanya kalau makan itu doa-doa itu biar barokah begitu. Kalau semua yang makan ini di pondok ini semuanya makannya dengan bismillah, doa, bahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau perlu itu biar selari semua setannya. Insyaallah itu nanti pengeluaran beras itu bisa berkurang separuh malah.
Pokoknya kalau berasnya itu banyak habis di pondok itu ternyata santri nggak makan dengan bismillah, nggak barokah. Makanya kalau makanan itu nggak barokah itu permasalahannya bukan hanya nggak menyehatkan, kadang-kadang malah mendatangkan penyakit. Mendatangkan penyakit. Tapi kalau makanan itu barokah, sedikit gitu saja, satu kepal gitu aja, oh itu mendatangkan kekuatan, nanti kuat untuk tahajud, kuat untuk masya Allah, luar biasa. Jadi makan itu sebetulnya itu aja. Kamu lihat telapak tanganmu itu loh, kamu lihat telapak tanganmu itu, ya makan itu segitu aja. Itu setelah tanganmu itu aja kamu makan sendiri telapakmu itu. Ya segitu itu, maka isinya kalau itu sudah cukup, melihat telapak tanganmu kamu ukur itu segitu itu, kamu makan itu segitu aja. Kalau kamu makannya segitu itu sudah cukup, kata orang ahli kesehatan itu begitu itu. Makanya orang itu jangan melihat kepalamu. Kalau kamu makan kamu samakan dengan kepalamu, meledos wetengnya nanti. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahna ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma asir sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.